Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat afiat ya. Coba, siapa yang sudah sarapan? Acungkan tangannya. Hebat. Sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa kita biasakan untuk berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran berjalan dengan baik dan juga lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anakku, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Baik, ibu absen terlebih dahulu ya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang pernikahan. Sebelumnya, apakah teman-teman di sini pernah datang ke acara pernikahan? Oh, sudah. Baik, ibu mau tanya nih. Ada yang tahu nggak sih, apa sih pernikahan itu? Yang bisa jawab angkat tangannya. Putri mau jawab? Silahkan. Betul sekali. Ada yang mau menjawab lagi? Ahmad mau jawab? Silahkan. Betul semua. Wah, teman-teman semua sudah tahu betul ternyata ya tentang pernikahan itu. Baik, sekarang giliran ibu yang menjelaskan ya. Pernikahan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat-syariat agama. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak nih, apa sih hukum pernikahan itu? Yang bisa jawab angkat tangan lagi. Wajib? Ada lagi? Sunnah? Ada lagi? Oke, jawabannya betul sekali. Tapi ternyata ada lagi loh hukum-hukum pernikahan itu. Ada sunnah, wajib, makruh, mubah, dan juga haram. Ibu akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama itu ada sunnah, yaitu ketika seseorang yang sudah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani sudah mempunyai bekal atau pencaharian untuk biaya hidup berkeluarga dan sangat berkehendak kepada pernikahan, tetapi tidak khawatir terjerumus ke dalam perzinahan atau masih mampu menahan hawa nafsunya, nikah baginya itu sunnah. Hukum yang kedua yaitu wajib. Bagi seseorang yang sudah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani dan sangat menginginkan pernikahan dan khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan tercela atau zina apabila tidak menikah. Yang ketiga yaitu makruh, yaitu ketika seseorang laki-laki sudah dewasa baik jasmani ataupun rohaninya, tetapi belum punya modal untuk hidup bersama keluarga, namun pihak istri dapat menerima, maka menikah baginya itu makruh. Yang keempat itu mubah atau boleh. Nah, apabila keinginan untuk menikah itu tidak begitu kuat, sementara halangan untuk menikah pun gak ada. Yang terakhir itu haram. Itu ada dua alasan. Yang pertama, ketika laki-laki yang menikahi perempuan dan orang tersebut tidak mampu untuk memberikan nafkah baik lahir ataupun batinnya, sehingga menjadikan mudarat terhadap keluarga. Nah, alasan yang kedua, kenapa pernikahan itu bisa menjadi haram, yaitu ketika menikah dengan maksud jahat atau dengan niat menyakiti hati istri atau menyakiti istri dan keluarganya. Gitu. Selanjutnya, ibu mau menjelaskan tentang tujuan dari pernikahan itu. Yang pertama, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Yang kedua yaitu membina rasa cinta dan kasih sayang. Ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, untuk melaksanakan perintah Allah. Selanjutnya yaitu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mencela orang yang membujang
dan beliau menganjurkan umatnya itu untuk menikah. Sebagaimana sabda beliau dalam hadis riwayat Bukhari, yaitu faman rogiba an sunnati falaisa minni, kata Rasulullah SAW, itu barang siapa tidak senang dengan sunnahku maka bukan golonganku, kata Rasulullah SAW. Itu ada dalam hadis riwayat Bukhari. Lalu yaitu tujuan pernikahan selanjutnya yaitu untuk menjaga dan memperoleh keturunan yang sah. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 46, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunia. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Selanjutnya ibu mau menjelaskan tentang khitbah. Kalian pasti tahu nih, kalau sebelum pernikahan itu pasti ada masa untuk meminang, khitbah atau meminta. Khitbah yaitu permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan sebagai istrinya dengan cara yang sudah ditentukan oleh Islam. Gitu teman-teman, apakah ada yang kurang jelas? Teman-teman boleh bertanya. Baik, teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.28, Ibu akan menyimpulkan materi yang sudah disampaikan hari ini ya. Nikah yaitu suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Terdapat 5 macam hukum nikah, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan juga haram, yang dapat berubah menurut situasi dan kondisi tertentu. Karena waktu sudah habis, kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa esok hari, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.